Pak, uang 60 jutanya udah dibayar belum, Pak? Udah mau jatuh tempo loh, Pak. Mas! Mbak! Dinar! Cepetan, telepon Mbak Atun, adiknya Pak Suranto. Ya udah, saya telepon Mbak Atun ya. Halo Mbak Atun, ini Mbak, di sekitar rumah Mas Suranto, bau nggak sedap nih. Iya Mbak, kesini ya cepetan. Saya tunggu ya. Warga yang curiga kemudian mendatangi rumah itu, lalu memberi kabar kepada keluarga. Aneh gitu, jangan-jangan bau ini. Itu Mbak Atun. Mas? Ada apa ini, Mas? Bang, nyium bau nggak sedap. Iya, baunya nggak enak banget. Ya udah, kita cek ke dalam yuk. Ayo masuk yuk. Ayo. Karena penasaran, keluarga bersama warga masuk ke dalam rumah. Mas. Halo, Mas. Seketika terperangah saat menyaksikan pemandangan horor di depan mata. 4 orang tergeletak bersimbah darah. Iya ya Mbak. Astagfirullahaladzim. Mas! Mbak! Mas! Mbak! Dinar! Apa gerangan yang terjadi? Mengapa keempat orang itu tewas di rumahnya? Berikut cerita selengkapnya. Adalah Suranto, seorang kepala keluarga yang tinggal bersama istri dan 2 anaknya di Desa Duet, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukoharjo. Pak, ini tasnya. Handphonenya udah Ibu masukin ke dalam dan ini kunci mobilnya. Makasih ya, Bu. Rafael, Dinar. Bapak udah mau berangkat nih, Nak. Sini, Nak. Ya, Bu. Untuk menafkahi keluarganya, selain bekerja, Suranto juga mempunyai usaha penyewaan mobil. Bapak hati-hati di jalan ya. Ya, Bapak berangkat dulu ya, Bu. Ya. Rafael, Dinar, kamu jangan nakal di rumah ya. Oke, Pak. Hati-hati di jalan ya. Ya. Dadah, Nak, ke Bapak. Dadah, Bapak. Dadah. Dah. Nah, Mas Henry. Memiliki beberapa mobil minibus, Suranto menyewakan mobilnya kepada kawan dan koleganya. Salah satunya adalah Henry Taryatmo, teman sekolahnya dulu. Mas Suranto. Hubungan Henry dengan Suranto sangat dekat karena sudah lama bersahabat. Sama halnya dengan Suranto, Henry adalah seorang sopir dan punya usaha penyewaan mobil. Agar usahanya berjalan lancar, Henry meminjam uang puluhan juta rupiah untuk tambahan modal. Nih, Ibu udah buatin teh sama kuenya. Iya. Ayo, Pak. Seiring waktu berjalan, utang Henry jatuh tempo. Ia bingung, belum punya uang untuk melunasi utangnya. Akhirnya Henry nekat menggadaikan mobil temannya yang disewa sejak beberapa hari lalu. Gimana? Uang 60 jutanya udah dibayar belum, Pak? Udah mau jatuh tempo loh, Pak. Ya itu dia, Bu. Bapak juga pusing, Bapak tuh belum ada uangnya untuk bayar utang. Udah, pokoknya Ibu nggak usah takut ya. Biar masalah ini Bapak yang mikirin. Upaya Henry gadaikan mobil temannya itu membuat istrinya khawatir dan ketakutan. Pak, ini kan mobil orang. Udah deh, Pak. Jangan nambah-nambahin masalah deh, Pak. Berkat bantuan seorang teman, Edi Suwanto, Henry diajak ke Dukuh Keblokan Desa Sendang Ijo, menemui kenalan Edi bernama Saimo untuk gadaikan mobil.
Edi mengajukan penawaran dengan imbalan bunga 10% yang termasuk dalam nominal uang tebusan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Edi, tumben nih. Duduk. Ya, makasih Mas. Perkenalan nih, teman saya Henry. Oh, Saimo. Henry. Ya, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini Mas, teman saya ini lagi butuh uang buat bayar hutang. Terus dia mau menggadaikan mobilnya itu. Gitu ya. Terus hitung-hitungannya gimana? Begini, dia mau menggadaikan uangnya itu 32 juta rupiah. Sebulan kemudian akan ditebus dengan bunga 10%. Jadi ya kurang lebih total pengembaliannya itu jadi 35 juta rupiah. Gimana Mas? Tapi 1 bulan ya? Iya. 1 bulan kembaliin? Iya Mas. Benar ya? Membayar utang menggunakan uang dari menggadaikan mobil teman bukanlah sebuah solusi, malah menjadi masalah baru bagi Henry dan istri. Pak, bangun Pak. Bangun, Ibu mau kerja Pak. Pak, bangun. Apaan sih Bu? Orang masih tidur juga, masih ngantuk nih, ganggu orang tidur aja. Aduh Pak, kalau kayak gini caranya gimana kamu mau saya cari uang? Lagi-lagi Henry dibikin pusing ketika didesak istrinya untuk melunasi utang yang masih menunggak. Bapak juga masih bingung nih, belum ada uangnya. Nantilah ya Bapak cari pinjaman lagi. Cari pinjaman uang? Udah deh Pak, nggak usah nambah-nambahin masalah. Makanya Bapak tuh kerjanya yang serius dong, jangan main-main. Untuk mencari tambahan uang, Henry akhirnya menemui Suranto di rumahnya. Kepada sahabat lamanya itu, Henry utarakan niat untuk menyewa mobil karena akan mengantarkan seorang tamu ke Yogyakarta. Saya boleh pakai mobilnya lagi Mas. Soalnya saya ada orderan untuk nganterin orang ke Jogja. Bisa Mas? Waduh, gimana ya? Tolonglah Mas, saya lagi butuh banget tambahan Mas. Soalnya saya butuh uang untuk bayar utang Mas. Tolonglah Mas. Ya sudah, tapi tolong jangan lebih dari 2 hari. Henry pun lega ketika Suranto bersedia meminjamkan mobilnya kepada Henry untuk disewa. Satu bulan berlalu, Saimo mendatangi Henry di rumahnya. Sesuai perjanjian, Henry harus siapkan uang untuk menebus mobil yang digadaikan ketika itu. Karena belum ada uang, Henry meminta perpanjangan waktu. Kamu kemana aja? Ini udah 1 bulan. Kapan kamu mau tebus itu mobil? Iya Mas, maaf Mas. Saya belum ada uangnya Mas. Alasan aja kamu. Apa perlu? Saya lapor polisi. Mas, tolong Mas, tolong Mas. Tolong Mas, jangan laporin polisi Mas. Jangan bawa polisi Mas, tolong Mas. Oke, saya kasih waktu kamu 1 minggu. Iya Mas, saya bakal tebus 1 minggu. Ingat ya, kalau minggu depan kamu nggak tebus juga, saya akan laporkan kamu ke polisi. Tenggat waktu kedua sudah di depan mata. Henry belum mampu mendapatkan uang 35 juta rupiah untuk uang tebusan. Bila mencari pinjaman mustahil pula karena tak ada lagi barang jaminan yang bisa digadaikan.
Henry putus asa. 200, 300, 400, 500. Cuma dapat 500. Hutang juga masih kurang banyak lagi. Assalamualaikum. Malam itu, Henry memulangkan mobil Suranto yang disewanya untuk mengantar sejumlah pelanggan. Setibanya di depan rumah, suasana tampak sepi. Suranto dan keluarga sudah terlelap tidur. Mbak. Mas. Mbak. Ya mas, maaf baru bangun. Iya, maaf ganggu. Ini saya mau balikin mobil, Mbak. Oh iya, lah nanti gimana pulangnya mas? Kalau begitu pakai aja dulu mobilnya, biar cepat tidur di rumah. Nggak usah, Mbak. Ini saya pesan ojol aja. Untuk pulang ke rumahnya, Henry pun memesan ojek online. Nah, mendingan mas tunggu di dalam aja deh sekarang. Oh, nggak apa-apa, Oh, ngerepotin nggak ini. apa-apa, silakan. Maaf ya, Mbak. Mas tunggu aja di sini dulu ya. Oh iya, Saya Mbak. mau tidur dulu. Mari mas. Ya. Bayar utang gimana ya? Banyak banget utangnya. Duit dari mana coba? Apa untuk bayar utang saya ngambil mobilnya Mas Suranto aja ya? Ketika menunggu, tiba-tiba terbesit ide Henry mengambil mobil Suranto dan menjualnya untuk melunasi tunggakan utangnya. Namun Henry masih bimbang dengan resiko yang akan ia terima. Desakan utang membuat Henry gelap mata. Ia memilih jalan pintas, ingin merampas mobil Suranto. Mbak. Ya. Oh, mas. Mbak, saya mau pamit pulang. Oh, iya. Iya, ini tadi dus setorannya lupa. Oh, iya, makasih mas ya. Saya hitung dulu ya. Henry langsung berbuat keji. Aksi Henry menghabisi istri diketahui Suranto. Bapak, Ibu,
Lantas kemudian Henry meninggalkan lokasi kejadian tanpa ada beban. Usai membuang barang bukti, Henry kembali ke lokasi dan membawa kabur mobil milik Suranto. Setelah sampai di daerah Kartasura, Henry menemui Mulyono pemilik showroom mobil. Berbekal surat BPKB asli dan KTP, Henry mengaku sebagai Suranto pemilik mobil. Mas Mulyono ya? Iya mas. Saya Pak Suranto. Oh iya? Iya nih mas, saya mau jual mobil ini mas. Saya tuh perlu bayar utang. Kira-kira berapa nih mas? Saat transaksi, Henry dan Mulyono saling tawar-menawar harga. Hingga berakhir kesepakatan di harga 82 juta rupiah. Setelah saya cek kondisi mobilnya, saya cuma berani 80 juta mas. 80 juta? Iya. Ya, mas tolonglah mas. Tuntas sudah perbuatan jahat Henry. Ia berhasil mengantongi uang senilai 82 juta rupiah dari hasil menjual mobil yang ia curi. Henry pun kemudian melarikan diri. Tiga hari berlalu, warga setempat akhirnya menemukan Suranto, istrinya Sri Handayani dan kedua anak lelakinya Rafael dan Dinar dalam kondisi tidak bernyawa. Petugas dari Polsek Baki yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi keempat jenazah korban ke Rumah Sakit Dr. Mawardi untuk proses otopsi. Atas peristiwa yang terjadi, kemudian polisi lakukan olah tempat kejadian perkara dan juga memintai keterangan para saksi. Tak butuh waktu lama, berbekal informasi dari saksi kunci di lokasi, polisi akhirnya menangkap Henry Taryatmo di rumahnya di Kecamatan Baki. Mulai pukul 01.00 kami bekerja, kemudian sampai dengan pukul 04.00 kurang lebih, kami berhasil menangkap tersangka dengan inisial HT, di mana tersangka ini mempunyai hubungan teman atau kerabat dari korban yang meninggal. Nah, untuk penangkapan dilakukan sama, yaitu di Sukoharjo.